Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farindika Daisy dengan NIM 21110651061. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu kriptografi dari keamanan informasi. Pada materi ini, yang saya akan bahas adalah algoritma Caesar-Cipher. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah definisi dan sejarah mengenai algoritma kriptografi beserta algoritma Caesar-Cipher. Yang kedua adalah implementasinya atau cara kerja dari algoritma Caesar-Cipher sendiri dalam mengenkripsi suatu data. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dari algoritma Caesar-Cipher. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi dari kriptografi itu sendiri. Kata kriptografi itu diambil dari bahasa Yunani yang diambil dari kata kripto maupun grafia, di mana kripto sendiri itu artinya adalah menyembunyikan, sementara grafia berarti tulisan. Sehingga jika digabungkan, berarti kriptografi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Adapun pengertian lain, kriptografi biasa diartikan sebagai suatu ilmu dalam menjaga keamanan suatu pesan. Dengan dua proses dasar kriptografi, yaitu enkripsi dan juga deskripsi. Berikut penjelasan mengenai enkripsi maupun deskripsi. Enkripsi sendiri adalah suatu proses mengolah plain text atau pesan yang biasa dibaca oleh manusia menjadi ciphertext atau pesan acak yang tidak dapat dibaca. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi sendiri adalah kebalikan dari proses enkripsi, yaitu proses mengolah ciphertext dari pesan acak menjadi pesan yang dapat dibaca, yaitu plain text. Proses ini berlangsung menggunakan kunci yang sama dan algoritma pembalik. Yang kedua adalah definisi dan sejarah dari Caesar-Cipher atau kriptografi klasik. Definisinya, Caesar-Cipher adalah suatu algoritma dari kriptografi klasik yang dulu digunakan oleh Julius Caesar untuk mengirimkan suatu pesan rahasia atau taktik militer. Caesar-Cipher disebut juga sandi geser, sebab huruf-huruf dalam plain text digantikan oleh huruf lainnya dalam posisi tertentu dalam susunan alfabet. Pada waktu itu, Julius menggeser 3 huruf pada pesan rahasia itu. Yang kedua adalah sejarahnya. Pada tahun 100 sebelum Masehi, Julius Caesar sebagai Raja Romawi menggunakan algoritma substitusi sederhana yang dinamakan Caesar-Cipher. Caesar-Cipher tergolong substitusi paling awal dan sederhana yang pernah tercatat dalam sejarah kriptografi. Julius Caesar memanfaatkan untuk mengirim pesan kepada pasukan militer yang dimilikinya supaya pesan tersebut tidak terbaca oleh lawan ataupun musuh. Selanjutnya adalah implementasi dari Caesar-Cipher. Cara kerja Caesar-Cipher sendiri adalah setiap karakter digeser sebanyak 3 kali dengan rumus ciphertext sama dengan enkripsi dari plain text, yaitu plain text ditambah atau digeser 3 menjadi modulus 26. Yang kedua, P sama dengan deskripsi ciphertext sama dengan ciphertext dikurangi 3 modulus 26. Atau di sini ada gambarannya, yaitu ini untuk huruf A, itu angka 0, ini jika digeser ke 3, ini, jika huruf A digeser ke 3, maka akan menempati huruf D. Jadi, di sini gambar yang pertama ini adalah huruf alfabet biasanya, dan di bawah ini adalah Caesar-Cipher-nya. Jadi, huruf A yang pertamanya mulanya 0 digeser ke 3 menjadi huruf D. Jadi, huruf A ini akan digantikan huruf D. Sama seperti huruf A, huruf-huruf setelahnya juga mengikutinya. Jika huruf B digeser 3 kali, maka akan menempati huruf D. Menjadi geser ketiga, maka huruf B bawahnya adalah huruf E.
Jadi huruf B, caesar ciphernya adalah huruf E. Selanjutnya, mungkin kita langsung buka ke contohnya. Ini adalah contoh kasusnya dari caesar cipher. Di sini huruf A, bawahnya langsung huruf D. Yang A, B, sampai Z yang atas paling atas yang putih ini adalah huruf alfabet biasa. Dan bagian bawah ini adalah caesar ciphernya. Di sini saya memberikan contoh yaitu keamanan informasi. Dan untuk caesar ciphernya adalah huruf K itu, huruf K ini adalah N. Untuk caesar ciphernya K adalah huruf N. Maka di bawahnya huruf N. Dan huruf E di sini ini adalah huruf bawahnya H. Berarti NH. Atau bisa digunakan secara manual jika tidak bisa digabungkan seperti ini. Berarti 3 langkah dari huruf E adalah huruf H. Yang ini. Ini adalah 3 langkah. 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah contoh kasus pemecahan menggunakan teknik brute force. Ini ada case-nya adalah PHHW, PH, DU, WKH, WRJD, SDU, WB. Di sini adalah caesar cipher atau teks yang sudah dienkripsi. Maka jika kita ingin mengubahnya menjadi plain text atau teks yang bisa dibaca, itu menjadi meet me after the yoga party. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari ciphertext. Yaitu yang pertama kelebihan, teknik enkripsi yang paling sederhana dan sangat mudah untuk digunakan. Tetapi, kekurangannya yaitu tingkat keamanannya menjadi rendah karena jumlah kuncinya itu hanya 25 saja. Lalu ada kelebihan kedua yaitu algoritma cipher adalah algoritma yang paling tua atau paling dikenal dalam perkembangan ilmu kriptografi. Kekurangannya sendiri, teknik pemecahan kata kunci ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap semua kunci yang ada dalam jumlah 25 tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai algoritma caesar cipher. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.